Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, dalam video ini kita akan belajar mengolah kartu persediaan. Tujuan akhir yang diharapkan setelah mempelajari materi ini adalah siswa mampu memahami metode-metode yang ada dalam pencatatan persediaan dan mampu mengolah kartu persediaan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Jadi materi ini akan cukup padat ya, sehingga video kemungkinan akan cukup panjang. Sesi pertama, saya akan menjelaskan teori dari metode pencatatan persediaan, dan yang kedua, akan menjelaskan cara mengolah kartu persediaan di aplikasi Microsoft Excel. Baik, di sini dapat dilihat ada contoh format kartu persediaan. Sebenarnya apa sih tujuan dibuatnya kartu persediaan ini? Oke, jadi kartu persediaan ini tuh sebenarnya berfungsi untuk membantu pihak manajemen ya. Karena nantinya pihak manajemen itu akan sangat terbantu untuk menganalisis mengenai tren pasar dan juga perputaran persediaan itu. Maksudnya tren pasar itu bagaimana? Kalau tren pasar itu berarti manajemen bisa tahu produk mana sih yang paling laku, atau kalau yang perputaran persediaan itu manajemen itu bisa tahu, perusahaan itu bisa tahu barang ini tuh butuh waktu lama atau butuh waktu berapa lama sih untuk habis, sehingga perusahaan itu bisa memperkirakan kapan waktu yang tepat untuk restock kembali, untuk membeli kembali barang yang sudah habis itu. Jadi sebenarnya tugas kita adalah untuk mencatat atau menyusun kartu ini untuk membantu pekerjaan manajemen. Nah, bagaimana cara menyusun kartu persediaan ini adalah tergantung pada metode pencatatan mana yang akan kita gunakan. Kenapa kita perlu menentukan metodenya? Karena nantinya nilai persediaan akhir akan berbeda tergantung metode mana yang digunakan, meskipun persediaan awalnya itu sama. Nanti lebih jelasnya akan saya jelaskan di aplikasi Excel. Bisa kita lihat di sini ending inventory. Ending inventory ini adalah nilai persediaan akhir. Di sini FIFO dan juga average memiliki ending inventory yang berbeda. Ini juga akan mempengaruhi HPP. HPP di sini apa? Cost of goods sold. Cost of goods sold itu akun dari bahasa Inggrisnya HPP. Kenapa HPP-nya bisa berbeda? Karena ending inventory-nya berbeda. Gimana bisa? Bisa kita lihat di sini, cost of goods sold available for sale itu adalah barang-barang yang tersedia untuk dijual. Barang-barang yang tersedia untuk dijualnya tentu saja sama. Meskipun kita menggunakan metode apapun, ketika barangnya itu berjumlah 12.000, maka tetap saja 12.000 itulah barang yang akan kita jual. Tetapi ending inventory-nya adalah berbeda. Kenapa bisa? Untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan. Tetapi di sini dia mempengaruhi ending inventory berbeda sehingga HPP-nya berbeda. Dan karena HPP-nya berbeda, net income juga akan berbeda. Kalau di sini contohnya, FIFO ini menghasilkan net income yang lebih tinggi daripada average. Maka pertanyaannya, apakah FIFO itu lebih baik daripada metode yang lain? Tentu saja itu tergantung situasi dan kondisinya. Oke, sekarang kita akan membahas apa saja metode pencatatan persediaan. Yang pertama ada FIFO atau first in first out. Bisa dilihat ya, bahasa Inggrisnya tuh first in first out. Pertama masuk, pertama keluar. Kalau di sini pertama itu perusahaan itu punya atau membeli kotak yang warna oranye, dan kemudian perusahaan itu membeli kotak berwarna hijau. Jadi yang pertama masuk adalah kotak berwarna oranye. Kemudian jika ada orang yang membeli kotak mana yang kita keluarkan terlebih dahulu apabila kita menggunakan metode FIFO? Jawabannya adalah
kotak yang warna oranye. Berbeda dengan metode LIFO. LIFO ini adalah kebalikan dari FIFO, last in, first out. Yang terakhir masuk, pertama keluar. Seperti contoh yang tadi, perusahaan membeli kotak berwarna oranye, kemudian membeli kotak berwarna hijau. Dan apabila ada orang atau pelanggan yang akan membeli sebuah kotak, apabila perusahaan menggunakan metode LIFO, maka yang dikeluarkan atau yang dijual terlebih dahulu adalah kotak yang berwarna hijau. Ingat, karena ini adalah last in, first out. Barang yang terakhir masuk, pertama keluar, berbeda dengan FIFO. Pertama masuk, pertama keluar. Sangat berbeda dengan average. Kalau average ini tidak ada istilah barang pertama, barang kedua, barang ketiga, atau barang terakhir. Apabila perusahaan membeli kotak yang warna oranye terlebih dahulu, dan kemudian kotak berwarna hijau, maka itu tidak berpengaruh. Karena di metode average ini, semua barang itu dinilai sama. Bisa saja nanti kalau ada orang yang beli, dan perusahaan itu mau mengeluarkan atau menjual kotak yang berwarna oranye itu boleh. Kalau mengeluarkannya berwarna hijau juga boleh. Jadi average ini rata-rata. Ini adalah konsep dasarnya dari metode pencatatan persediaan mengenai perhitungan HPP atau pencatatannya bagaimana. Itu nanti akan saya jelaskan di Microsoft Excel. Itu juga akan menjelaskan mengapa laba rugi yang tadi itu berpengaruh ke HPP juga, berpengaruh ke semuanya. Saya akan menjelaskan lebih jelasnya.